Halo, selamat datang di channel Alur Cerita. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita film World War Z yang rilis pada tahun 2013. Wes, tanpa lama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan keluarga Gary. Gary adalah mantan anggota PBB yang sudah pensiun. Gary mempunyai istri yang bernama Karen dan juga anak yang bernama Rachel dan Connie. Mereka berencana pergi ke sebuah tempat, tapi sayangnya di tengah perjalanan di Philadelphia, mereka terjebak macet yang cukup panjang. Gary lalu menghidupkan radio. Sebuah siaran memberitakan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia telah menemukan wabah rabies yang dimulai di Taiwan dan mewabah ke 12 negara. Saat itu juga ada seorang polisi yang melintas dan menabrak spion mobil Gary. Gary keluar dari mobil dan mengambil spion miliknya. Saat Gary hendak memasuki mobil, tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Lalu datang seorang polisi yang menyuruh Gary untuk masuk ke dalam mobil. Pada saat itu juga ada sebuah truk yang hilang kendali, melaju dan menabrak polisi itu. Gary memanfaatkan truk itu untuk keluar dari kemacetan. Tapi sayangnya ada mobil ambulan yang tiba-tiba muncul dan menabrak mobil Gary. Untung saja Gary dan keluarganya berhasil selamat. Gary keluar dari mobil dan melihat keadaan yang sudah sangat kacau. Di sini Gary juga melihat mobil RV yang ditinggalkan pemiliknya. Sambil melihat sekeliling, Gary melihat seorang wanita berlari menabrakkan diri ke kaca mobil dan menggigit salah satu orang yang berada di dalam. Dan dalam hitungan 12 detik, orang yang tergigit berubah menjadi zombie. Gary dan keluarganya lalu masuk ke dalam mobil RV. Gary pun gaspol keluar dari kota itu. Saat sedang dalam perjalanan, asma Rachel tiba-tiba kambuh, dan sayangnya tas yang berisi obat Rachel tertinggal di dalam mobil. Karen lalu menyuruh Gary ke belakang, sementara ia pergi memeriksa tas Rachel. Tapi sayangnya di dalam tas Rachel tidak ada obat asma. Gary lalu menyuruh Karen melanjutkan perjalanan menuju apotik. Saat sedang menghidupkan mobil, tiba-tiba mantan rekan Gary yang bernama Thierry menelpon. Thierry merupakan wakil sekretaris jenderal PBB. Di tengah percakapan Gary dan Thierry, Connie menemukan sebuah senjata dan memberikannya kepada Gary. Thierry menanyakan lokasi Gary dan berjanji akan menjemputnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka lalu mampir di Indomaret dan masuk ke dalam. Di sini mereka membagi tugas. Gary mencari obat, sementara Karen mencari makanan. Setelah Gary mendapatkan obat, tiba-tiba Connie berteriak. Mendengar teriakan Connie, Gary segera menghampirinya dan melihat istrinya sedang diserang dua pria. Dan tiba-tiba orang itu menembak Gary. Gary pun membalas tembakan itu dan mengenai salah satu pria tersebut. Setelah itu, mereka keluar dari tempat itu dan melihat bahwa mobil RV yang mereka bawa sudah tidak ada. Karen lalu mengarahkan Gary untuk menuju apartemen sebagai lokasi penjemputan. Di tengah perjalanan, sebuah mobil tiba-tiba meledak. Seseorang terjatuh dari atas dan ternyata itu adalah zombie. Gary menembak salah satu zombie yang karena suara tembakan itu, para zombie pun berlari mengejar mereka. Mereka pun masuk. Gary lalu melilit pintu masuk dengan selang dan berlari menaiki tangga. Tapi karena kurang kuat, para zombie pun berhasil menerobos masuk. Gary lalu menjatuhkan lemari untuk menghalangi zombie naik. Pada saat mau membobol pintu yang terkunci, Connie tiba-tiba menghilang. Mereka segera mencari Connie. Di sini Connie ternyata bertemu penghuni apartemen. Saat Gary bertemu Connie, mereka pun masuk ke dalam. Penghuni apartemen itu terdiri dari sang anak yang bernama Tommy beserta ayah dan ibunya. Gary lalu menghidupkan radio. Sebuah siaran memberitahukan untuk tetap berada di dalam rumah karena virus sudah menyebar ke penjuru kota. Gary mengajak keluarga Tommy untuk pergi dari sana, tapi ayah Tommy menolaknya. Gary lalu mempersiapkan diri untuk keluar menuju atap gedung. Di tengah perjalanan, pada saat membuka pintu, tiba-tiba
Karena suara tembakan itu, para zombie lalu mengejar mereka. Gary menyuruh keluarganya untuk pergi ke atap gedung duluan, sementara ia menghalangi para zombie. Gary kesulitan menghadapi zombie yang menyerangnya, sampai-sampai cipratan darah zombie masuk ke dalam mulutnya. Untungnya Tommy datang dan menembak zombie itu. Setelah itu, Gary dan Tommy pergi menuju atap. Setibanya di atap, Gary langsung ke tepi gedung sambil berhitung sampai 12 untuk memastikan bahwa ia tidak berubah menjadi zombie. Setelah mengetahui dirinya tidak kenapa-napa, Gary menahan pintu agar para zombie tidak bisa ke atas. Helikopter penjemputan pun datang dan menyuruh semuanya untuk naik. Setelah semuanya sudah naik, Gary lalu berlari menuju helikopter dan dikejar para zombie, termasuk ayah Tommy yang sudah berubah menjadi zombie. Mereka pun segera pergi dari sana sambil menembaki para zombie. Mereka sampai di Samudra Atlantik dan mendarat di kapal induk angkatan laut. Di sini Gary disambut oleh Thierry dan mengantar mereka untuk istirahat. Kemudian Thierry mengajak Gary menuju suatu tempat dan mengatakan bahwa presiden sudah tiada. Lalu Thierry menunjukkan kepada Gary bahwa ada seorang ahli virus yang bernama Andrew Fashbach. Kemudian Dr. Fashbach mengatakan bahwa ini adalah virus dan juga mengatakan bahwa mereka harus menemukan asalnya untuk bisa membuat vaksin. Thierry berencana mengirim Dr. Fashbach ke Korea Selatan karena dia mendapatkan catatan dari pangkalan militer Hamreis di mana catatan itu bertulis zombie. Di saat itu juga datanglah komandan dan menyuruh Gary untuk membantu Dr. Fashbach menemukan apapun yang diperlukan karena Gary adalah penyidik terbaik saat di PBB. Gary menolak karena tidak mau meninggalkan keluarganya. Lalu komandan mengancam Gary akan mengusir keluarganya jika Gary menolak misi tersebut. Karena ancaman sang komandan, Gary dengan terpaksa menerima misi itu. Kemudian Gary meminta izin kepada Karen. Awalnya Karen melarangnya untuk kembali bertugas. Gary lalu memberitahu jika dirinya tidak menerima misi itu, maka mereka akan diusir. Mendengar hal itu, Karen pun mengizinkan Gary untuk pergi. Kemudian Gary dan Fashbach beserta timnya berangkat menuju Korea Selatan menggunakan pesawat militer. Setibanya di Korea Selatan, Gary dan timnya keluar dari pesawat untuk melihat sekeliling. Dan tiba-tiba, karena suara tembakan itu, para zombie lalu mulai berdatangan. Dan karena panik, Fashbach pun berlari ke dalam pesawat yang mengakibatkan ia terjatuh dan tak sengaja menembak dirinya sendiri. Di saat itu juga, tentara Amerika yang berada di sana datang menolong dan membawa mereka ke kampnya. Speck bertanya siapa yang meninggal. Gary menjawab bahwa dia adalah ahli virus. Gary bertanya pada Kapten Speck apakah dia tahu tentang catatan yang bertulis zombie yang dikirim 11 hari lalu. Kapten Speck menjawab bahwa itu adalah email, bukan catatan. Kemudian Gary dibawa ke sebuah ruangan yang berisi 15-16 orang yang sudah hangus terbakar. Gary bertanya siapa mayat yang diborgol itu. Kapten Speck menjawab bahwa dia adalah dokter yang tergigit oleh prajurit Korea yang ditemukan meninggal dalam keadaan mulut berbusa dan mengeluarkan cairan hitam yang membuat semua orang yang ada di sana terinfeksi. Seorang prajurit lalu maju dengan kaki pincang. Ia mengatakan bahwa ia berada di tengah-tengah saat ada 8 prajurit yang berubah menjadi zombie. Tapi anehnya, para zombie tidak menyerangnya. Gary lalu keluar dari ruangan itu dan ia bertemu seorang mantan anggota CIA yang berada di dalam sel karena menjual senjata kepada Korea Utara. Mantan anggota CIA itu mengatakan bahwa Korea Utara mengantisipasi virus dengan mencabut gigi 23 juta warganya. Ia juga mengatakan bahwa Israel juga selamat karena dia negara pertama yang bertindak dengan membangun tembok dan menyelesaikannya dalam seminggu. Dia juga menyuruh Gary untuk menemui Jurgen Warnbrunn jika menginginkan jawaban. Gary memutuskan untuk pergi ke Israel. Mereka lalu bersiap-siap menuju pesawat menggunakan sepeda ontel agar tidak menimbulkan suara yang menarik perhatian para zombie.
Di tengah perjalanan menuju pesawat, tiba-tiba ponsel satelit milik Gary mendapatkan telepon dari Karen yang membuat ponsel berbunyi. Hal itu membuat para zombie yang berada di lokasi itu terbangun mengejar Gary dan kawan-kawan. Tapi untungnya Kapten Spek datang membawa truk berisi bahan bakar, menabrak para zombie agar Gary dan kawan-kawan bisa selamat. Lalu ia memasang selang bahan bakar ke pesawat. Di sini Gary diserang salah satu zombie. Untungnya Spek menolong Gary. Sayangnya di sini Spek tergigit. Ia pun menembak dirinya sendiri. Setelah bahan bakar terisi, Gary pun pergi dari sana. Setelah tiba di Yerusalem, Gary menyuruh rekannya untuk menunggu, dan ia akan kembali sebelum gelap. Gary diantar tentara Israel yang bernama Segen untuk bertemu Jurgen Warnbrun. Setelah bertemu, Gary bertanya kenapa Jurgen bisa tahu tentang wabah zombie. Jurgen menjawab bahwa dia menyadap komunikasi Jenderal India yang berkata bahwa sedang melawan raksasa, yang artinya adalah zombie. Setelah mendapatkan informasi itu, Jurgen langsung membangun tembok dan menyelesaikannya dalam waktu seminggu. Jurgen juga membiarkan masuk para pengungsi dari negara lain. Salah satu pengungsi mengambil mic dan bernyanyi. Karena suaranya terlalu berisik, para zombie pun merespon. Menyadari ada yang aneh, Gary lalu mengatakan bahwa terlalu berisik. Tapi karena sudah terlambat, zombie pun berhasil naik dan menyerang semua orang yang ada di hadapannya. Gary lalu berlari dan melihat pria tua yang pelongo-pelongo berada di kerumunan. Tapi para zombie tidak menyerangnya. Gary terus berlari. Saat mau memasuki sebuah bangunan, Gary juga melihat bocil botak kurus diabaikan begitu saja oleh para zombie. Dan karena zombie yang terlalu banyak, mereka lalu melemparkan granat ke arah zombie. Setelah ledakan selesai, tiba-tiba ada zombie yang menyerang dan menggigit Segen. Melihat hal itu, Gary dengan refleks memotong tangan Segen hingga mengeluarkan sirup stroberi. Scene berpindah ke rekan Gary yang berada di pesawat. Mendengar zombie sedang menuju bandara, ia bergegas lepas landas, meninggalkan Gary. Melihat pesawatnya yang sudah lepas landas, Gary lalu menghentikan pesawat lain yang berada di bandara untuk membawanya dan Segen. Zombinya mode STM, Jok. Di pesawat, Gary tiba-tiba flashback pada orang-orang yang ia lihat yang tidak diserang zombie, yang ternyata orang itu sedang sakit. Gary lalu menelepon Karen dan memintanya untuk memberikan telepon kepada Thierry. Gary meminta Thierry untuk mencarikan lokasi penelitian terdekat yang terdapat fasilitas untuk membuat vaksin. Lalu Gary memberikan teleponnya kepada pilot agar Thierry bisa mengetahui lokasinya. Setelah Thierry selesai berbicara dengan pilot, sang pilot memberitahu Gary bahwa mereka akan mendarat di Bandara Cardiff yang berada di Wales, karena di sana terdapat fasilitas penelitian WHO. Tak lama kemudian, karena melihat anjing yang terus menggonggong, pramugari lalu membukakan pintu toilet yang ternyata terdapat zombie di dalam. Mendengar suara aneh, Gary lalu berjalan melihat kabin belakang yang ternyata ada zombie yang menyerang. Gary meminta orang-orang di sekitarnya untuk tetap diam dan mengambilkan koper untuk menutupi pintu penghubung. Namun salah satu penumpang yang bernama Goblok tidak sengaja menjatuhkan koper yang mengakibatkan para zombie di kabin belakang berlarian menuju kabin depan. Melihat kondisi yang semakin kacau, Gary lalu melemparkan granat ke sisi pesawat yang mengakibatkan pesawat berlubang. Salah satu zombie mengenai mesin pesawat yang mengakibatkan pesawat hilang kendali dan terjatuh. Untungnya Gary dan Segen berhasil selamat, tapi sayangnya terdapat besi yang menancap di perut Gary. Keduanya lalu pergi ke laboratorium WHO. Setelah sampai, Segen lalu menekan bel, berharap ada seseorang yang menolong. Scene berpindah kepada Thierry yang mengatakan kepada Karen bahwa pesawat yang ditumpangi Gary terjatuh. Ia juga mengira Gary sudah meninggal.
Namun mereka masih menaruh harapan bahwa Gary masih hidup. Karen lalu dideportasi karena mengira Gary sudah meninggal. Di tempat lain, Gary akhirnya tersadar setelah tertidur selama 3 hari dan menemukan bahwa lukanya sudah diobati. Gary menyuruh orang itu, kita sebut saja dia Asep, untuk menghubungi nomor yang ada di teleponnya. Asep pun menghubungi nomor Karen yang diangkat oleh Thierry. Di sini Thierry memperkenalkan diri bahwa ia adalah wakil sekretaris jenderal PBB. Setelah itu, mereka merencanakan apa yang akan Gary lakukan selanjutnya. Gary lalu menanyakan apakah mereka memiliki patogen virus atau bakteri yang mematikan, namun bisa diobati. Gary juga mengungkapkan teorinya tentang orang-orang yang mempunyai penyakit tidak diserang zombie, dan juga mengatakan itu untuk kamuflase. Salah satu staf mengatakan bahwa mereka mempunyai patogen mematikan, tapi masalahnya patogen itu disimpan di gedung yang terdapat banyak zombie di sana. There were 80 people working there. Is Vault 139. Demi keberlangsungan umat manusia, Gary memutuskan pergi ke gedung sayap B bersama Segen dan Asep. Di sini Asep ikut untuk mengarahkan mereka ke tempat patogen disimpan. Di tengah perjalanan, mereka dihadang zombie yang mengharuskan mereka mencari jalan lain. Saat Asep mencoba membuka pintu, ternyata pintu itu mengeluarkan suara. Dengan terpaksa Gary merelakan kapak miliknya untuk mengganjal pintu. Saat sedang berjalan, Asep tidak sengaja menabrakkan linggisnya dan menimbulkan suara yang sangat keras, sehingga para zombie yang berada di sana mengejar mereka. Gary lalu dengan sengaja membuat suara untuk menarik perhatian para zombie agar tidak mengejar Segen dan Asep. Kemudian Gary menemukan lokasi patogen disimpan, tapi sayangnya pintu itu memerlukan sandi agar bisa terbuka. Salah satu staf lalu menghubungi Gary lewat telepon yang ada di sana dan memberitahu nomor sandi untuk membuka pintu itu. Setelah masuk, Gary pun mengambil beberapa sampel penyakit yang ada di sana. Saat mau keluar, ternyata terdapat zombie yang menghadangnya. Gary pun berencana menyuntikkan satu sampel penyakit ke tubuhnya. Sebelum menyuntik dirinya sendiri, Gary mengirim pesan bahwa dia menyayangi keluarganya untuk jaga-jaga jika dia tidak selamat. Gary lalu menyuntik dirinya sendiri dan menunggu penyakit itu menyebar ke tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Gary merasakan demam. Dia pun memutuskan untuk keluar dari sana. Saat pintu terbuka, nampaknya rencana mereka berjalan dengan sempurna. Gary pun langsung keluar dari sana dan menjatuhkan kaleng Pepsi dari mesin untuk menarik perhatian para zombie, dan dengan santuinya berjalan melewati zombie itu. Kemudian Gary disuntik vaksin untuk menghilangkan penyakit yang ia suntikkan sendiri. Setelah selesai, Gary pergi ke Nova Scotia menemui keluarganya. Be prepared for anything. Tamat. Oke, itulah alur cerita film World War Z. Terima kasih sudah menonton, dan mohon maaf jika pengucapan Mimin terbata-bata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.